Halo anak-anak sekolah Pelita Utama. Apa kabar hari ini? Miss harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Bahkan semangat dalam mengikuti video kali ini. Yaitu kita tetap masih di tematik 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Namun video kali ini kita akan masuk dalam subtema 3. Nah, kita akan masuk dalam subtema 3 yaitu pertumbuhan hewan. Nah, kita masuk dalam pembelajaran 1 dan 2. Nah, jika tentang pertumbuhan hewan, lihat ini. Ayo amati pertumbuhan hewan berikut. Nah, lihat. Ini dari telur, menetas menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Ini adalah pertumbuhan ya. Nah, ayam itu termasuk jenis unggas yang dipelihara oleh manusia untuk diambil daging dan telurnya. Nah, ini ya, berkaki dua, bernapas dengan paru-paru, dan bagian tubuhnya ditutupi dengan bulu. Dan berkembang biak dengan telur. Nah, ini. Oke? Nah, pertumbuhan ayam dimulai dari telur menetas, seperti yang tadi Miss sudah bilang, menjadi anak ayam, dan jadi ayam dewasa. Nah, akan ada perubahan setelah menjadi ayam dewasa. Apa aja perubahannya? Warna bulunya berbeda. Ya, lihat. Ada jengger lebih besar di kepalanya, ini jenggernya. Nah, lebih besar daripada yang betina ya. Ada bawah paruh yang tumbuh pial, nanti di sini ada. Di bawah di sininya ada. Lalu pada kaki ada tumbuh taji, nanti di sini ada. Itu perbedaannya. Lalu ayam betina tingginya ayam berbeda. Ayam jantan itu lebih tinggi dari dengan ayam betina. Jadi lebih tinggi nanti ya. Ini dia ayam jantan dan ayam betina dewasa. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam ini ada beberapa jenis. Yang pertama, makanan dan minumannya. Jadi kalau dikasih makan dan minuman itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ayam. Yang kedua, vitamin. Nah, itu juga mempengaruhi ya, dan kandang yang bersih. Jadi ketika 3 faktor ini diberikan dengan baik, maka pertumbuhan ayam bisa lebih baik lagi. Nah, sama halnya dengan ayam, pertumbuhan burung juga sama. Nah, dari telur, menetas, jadi anak burung dan menjadi burung dewasa. Nah, biasanya kalau burung ini dihangatkan oleh induknya di dalam sarangnya sampai dia menetas. Nah, kalau cara berkembang biak sama ya dengan ayam dengan bertelur. Nah, banyak keindahan, bentuk dan warna hewan yang dijadikan gambar hias. Coba anak-anak Miss lihat di halaman 87. Nah, di halaman 87. Nah, itu ada gambar hewan ya. Nah, ada di atasnya tentang beberapa bentuk garis di halaman 87. Ini dia. Nah, jadi gambar hewan itu bisa dibentuk dalam 4 garis ini. Yang seperti di halaman 87. Nah, berbicara tadi yang kita lewati tadi yang tentang ayam, di halaman 85 ini akan kita diskusikan waktu kita Zoom. Jadi, perbedaan ayam ini tadi juga sudah Miss jelaskan tadi ya, apa perbedaan ayam jantan dan ayam betina tadi ya. Oke. Nah, jangan lupa untuk halaman 87, nah nanti Miss mau anak-anak Miss untuk berkreasi membuat gambar dekoratif hias dengan menggunakan 4 garis ini. Jadi dari 4 garis ini menjadi satu gambar hewan, ya. Nah, seperti contohnya di halaman 87. Dari garis dia dulu, garis-garis yang mana ini, nah nanti digarisin sehingga membentuk domba atau membentuk ayam. Nah, langkah-langkahnya ada di halaman 87 ya anak-anak. Nanti tinggal difoto aja gambarnya. Oke, satu aja sih ya. Oke. Lalu ketika hewan-hewan ini bisa dibuat menjadi gambar dekoratif atau hiasan motif, ternyata hewan juga bisa dipelihara loh. Nah, sehingga ketika dipelihara jadi memiliki jumlah yang banyak. Nah, kita masuk ke sini. Halaman 88. Nah, tadi di video sebelumnya penjumlahan dengan 2 teknik, pengurangan dengan 2 teknik, dan sekarang perkalian dengan 2 teknik. Nah, ini dia teknik pertama. 12 tambah 12 itu sama dengan 24. Nah, 24 ini berarti 12 ini kan ada 2.
Nah, 2 kali 12 sama dengan 24. Jadi ini sama. 12 tambah 12 itu sama dengan 2 kali 12. Ya. Nah, contohnya di sini. 2 kali 12. Contoh 1 ya. 2 kali 12. Nah, 12 ini kan berarti puluhannya 10 ditambah dengan satuan 2. Nah, jadi ditulis 2 kali 10 sama dengan 20. Karena kan 12 ini adalah 10 dan 2. Puluhannya 10, satuannya 2. Nah, puluhannya dulu di sini, baru satuannya di sini. Berarti 2 kali 2, 4. Sehingga dijumlah 24. Nah, ini caranya ya. Untuk cara 1. Teknik yang kedua, ini. Contohnya, 2 kali 12 itu sama dengan 12 kali 2. Nah, contohnya 2 kali 12 sama dengan 12 tambah 12 itu 24. Ya. Nah, caranya yang kedua bisa 12 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai 12 kali. Nah, itu caranya ya. Jadi sama dengan 24. Jadi, mau 2 kali 12 itu sama dengan 12 kali 2. Nah, jadi ada 2 cara di sini ya. Jadi ditukar aja deh karena perkalian 2 bilangan bersifat penukaran. Nah, jadi di halaman 90 ada contoh halaman 89. Contoh 2, 2 kali 122. Nah, bagaimana cara menyelesaikan ada di halaman 90. Nah, ini dia cara pertama. Jadi, seperti yang Miss bilang tadi, 122 berarti 100 itu ratusan, puluhannya 20, satuannya 2. Sehingga apa? Sehingga di sini tinggal dikalikan kan 2 kali kan? Jadi 2 kali 100 dulu sama dengan 200. Baru 20-nya di bawahnya. 2 kali 20, 40. Baru satuannya di bawah. 2 kali 2 sama dengan 4. Baru ditambah, dijumlahkan. Nah, itu cara pertama. Cara kedua seperti ini. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 1 sama dengan 4. Jadi 122 kali 2 sama dengan, kalau dikali tinggal seperti ini. 2 kali 2, 4 gitu. Jadi 122 kali 2. Nah, jadi hanya di sininya aja. Caranya ya. Nah, kalau yang kedua ini 22 dikali 2 sama dengan 44. Jadi 22 di sini dikali dengan 2. Kalau yang tadi kan hanya 1, 2 kali 2, 4. Atau 122 kali 2. Jadi 2-nya itu yang diambil jadi 4. Nah, lalu yang kedua, 22 kali 2 sama dengan 44. Sehingga 122 kali 2 hanya yang di sini, yang kedua. 2 kali 2, jadi 44. Nah, tadi kan pertama kita perkaliannya seperti ini. 2 kali 2, 4. Sekarang 2 kali 2. Nah, 2 kali 2, 44. Nah, ini dia 44. Nah, lalu yang ketiga, 1 kali 2, yaitu 244. Sehingga dijumlahin deh. 244 dijumlahin 4, dijumlahin 4, 44 tambah dijumlahin 4, jadi 244. Jadi hasilnya sama. Ibaratnya 122 kali 2 ini 4 di sini, 44 ini di bawah 4 ini nanti. 4, 4. Lalu 244 ini di bawah sininya lagi nanti. Di bawah 4 yang di sininya. Kalau di bawah sini ya. Jadi di sini 4, di sini 4, di sini 2. Jadi jumlahin jadi segini. Oke? Dijumlahinnya. Jadi 244 tambah 44 tambah 4 jadi 244. Oke? Hasilnya sama. Nah, kerjakan halaman 89 ya. 89 ada 3 soal. Di halaman 90 ada 3 soal, halaman 89 itu ada ayo berlatih. Jadi dikerjakan sesuai dengan caranya tadi. Oke? Nah, contohnya di ayo berlatih halaman 90 itu ada cerita soal. Contohnya nomor 1. Kakek memiliki 4 ember berisi bibit ikan mujair. Masing-masing ember berisi 520 ekor. Berapa jumlah semua bibit? Berarti ini perkalian. Berarti 520 dikali 4. Atau, cara yang kedua, 520 tambah 520 tambah 520 sampai 4 kali baru dijumlah. Oke? Begitu juga nomor 2 dan nomor 3. Oke, kita masuk
Nah, ini dia yang kemarin, perkembangbiakan hewan ya. Nah, ini bisa dilihat di bukunya ya. Nah, ada di bukunya di halaman 93. Ini aku tahunya. Oke. Nah, kesamaan ciri-ciri kelinci dan kuda itu hanya di lari dan melompatnya. Nah, ini bisa anak-anak Miss lihat nanti di bukunya di halaman 94. Nah, langkah-langkah kelinci kalau melompat itu ada 3. Gambarnya seperti itu. Ini kalau untuk berlari, tadi melompat, ini berlari. Nah, ada di halaman 94 ya. Bisa dipelajari nanti langkah-langkahnya. Nah, sama kesamaan ciri-ciri kelinci dan kuda adalah sama-sama berlari dan melompat. Ini ada anak-anak yang melompat meniru lompatan kuda saat bermain lompat tali. Nah, itu juga bisa ada di halaman 95. Jadi anak-anak Miss bisa memperhatikan bukunya, karena ini nggak ada tugas kalau yang ini. Hanya memperhatikan, nanti karena akan masuk dalam ujian aja ulangan harian. Oke? Jadi harus tahu langkah-langkah kelinci melompat, langkah-langkah kuda berlari itu seperti apa, dan langkah-langkah kuda berlari dan melompat. Di halaman 94 dan 95. Nah, materinya sudah selesai. Tinggal anak-anak Miss menyelesaikan pekerjaannya, tugasnya, dan kirim ke homeroomnya. Oke anak-anak? Oke, nanti kalau bila misalnya masih kurang mengerti untuk MTK-nya, perkaliannya bisa video call atau WA Miss-nya. Oke? Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.